Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ketemu lagi dengan pelajaran IPA di sini. Sebelumnya, mari kita absen dulu untuk semuanya. Jumlahnya ada 20 orang ya. Masuk semua? Oke, masuk semua ya hari ini. Jadi lengkap ya. Nah, jadi kalau lengkap seperti ini lebih optimal menyampaikan semuanya. Jadi semuanya bisa langsung mengerti, insya Allah. Oke, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pemanasan global, di mana kita akan membahas tentang efek rumah kaca, kemudian pemanasan global, kemudian penyebab pemanasan global, dampak-dampak pemanasan global, serta apa saja cara untuk menanggulangi pemanasan global. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu efek rumah kaca. Sebenarnya sering ya di antara kita mendengar itu efek rumah kaca. Nah, di sini apakah kalian tahu apa itu efek rumah kaca? Nah, jadi efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nah, jadi efek rumah kaca adalah ketika proses pemanasan alami yang dimana gas-gas rumah kaca ini memerangkap panas. Nah, di sini bagaimana sih efek rumah kaca itu? Ternyata di sini ada prosesnya, ada proses efek rumah kaca. Mari kita lihat bagaimana sih proses efek rumah kaca itu sendiri. Kita lihat gambar ya. Mari kita lihat gambar. Yang di sini ada proses efek rumah kaca. Di mana di sini ada matahari, ada bumi dan ada atmosfer, ya kan? Kemudian normalnya yaitu bumi akan menyerap sinar matahari. Di sini ya, mengenai permukaan bumi kan? Sinar matahari mengenai permukaan bumi. Kemudian menyebabkan bumi menjadi panas, dan radiasi panas ini akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Dipantulkan kembali ke atmosfer itu adalah proses normalnya. Dia diserap, kemudian dipantulkan kembali ke atmosfer. Tetapi pada efek rumah kaca, sinar matahari yang mengenai di bumi tadi, dia terhalang oleh polutan, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi seperti ini. Jadi dia terhalang oleh polutan udara, sehingga dia dipantulkan kembali ke bumi, sehingga mengakibatkan suhu bumi akan meningkat. Akibatnya bumi menjadi tetap hangat dan suhunya semakin meningkat. Nah, ini jadi panas matahari yang diserap oleh bumi karena dia terhalang oleh polutan udara, makanya dia akan dipantulkan kembali ke bumi, dan inilah yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Sini ya. Dari radiasi inframerah dipancarkan dari permukaan bumi. Jadi di sini. Ya, jadi tadi bisa diulangi, yaitu untuk normalnya bumi menyerap sinar matahari dan kemudian dipantulkan kembali ke atmosfer. Kemudian untuk efek rumah kaca, dia menyerap sinar matahari, tetapi karena terhalang oleh polutan udara, maka dari itu dia akan dipantulkan kembali ke bumi, mengakibatkan suhu di bumi akan menjadi lebih hangat atau meningkat.
kaca dan bagaimana proses efek rumah kaca itu. Sekarang kita memasuki kepada materi yang kedua, yaitu pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Jadi pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen akan mengubah iklim. Itu adalah pengertian dari pemanasan global. Nah, ya, kita masuk kepada penyebab pemanasan global. Segala bentuk kegiatan manusia itu akan selalu berdampak kepada lingkungan, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Begitu pula dengan atmosfer di bumi yang akan mengalami perubahan tersebut. Beberapa penyebab pemanasan global itu bisa kita lihat pada gambar ya. Mari kita lihat gambar ini. Oke, di sini ada beberapa penyebab terjadinya pemanasan global. Kita lihat di sini, yang pertama yaitu ada karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Jadi pembuatan bahan bakar alat transportasi ini itu mengandung emisi karbon dioksida, ya. Kemudian ada gas rumah kaca yang berbahan fosil juga ini. Kemudian ada penggunaan CFC atau klorofluorokarbon dalam refrigerator pendingin atau sering digunakan di dalam AC. Kemudian ada penggundulan hutan. Ya, itulah tadi beberapa penyebab pemanasan global. Selanjutnya kita masuk kepada dampak pemanasan global. Berdampak bagaimana sih? Berdampak apa saja sih pemanasan global ini? Jadi karena pemanasan global tadi adalah meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Jadi dia akan mengakibatkan temperatur bumi menjadi lebih tinggi, semakin tinggi. Temperatur bumi menjadi lebih tinggi. Di beberapa wilayah mungkin akan mengalami kekeringan dan ada juga mungkin mengalami curah hujan yang tinggi. Kemudian hilangnya terumbu karang karena semakin asamnya laut dan terumbu karang akan menghilang dan mungkin bisa menjadi punah. Kemudian penipisan lapisan ozon, ya, penipisan lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Ya, itulah dampak dari pemanasan global. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada upaya-upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesarnya pemanasan global adalah penggunaan karbon dioksida yang berlebihan, seperti penggunaan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Jadi penggunaan karbon dioksida yang berlebihan itu adalah penyebab terbesar pemanasan global. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan batu bara, kemudian gasolin, kayu, dan lebih baik menggunakan bahan bakar organik lainnya. Jadi bahan bakar itu mungkin bisa diganti dengan bahan bakar organik yang lainnya. Kemudian mengurangi deforestation atau penebangan liar. Mengurangi penebangan liar. Kemudian mengurangi produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, ya. Jadi mengurangi yang produk yang mengandung CFC, biasanya yang terdapat pada AC, itu bisa dikurangi penggunaannya. Kemudian mendukung langkah-langkah penghijauan. Jadi kita
seperti menanam 1000 pohon atau menanam pohon di sekitar kita itu sangat membantu sekali untuk mengurangi pemanasan global, di mana pohon tersebut akan mampu menyerap karbon dioksida ya dan mengeluarkan oksigen yang banyak yang kita butuhkan, yaitu oksigen. Jadi pohon-pohon tersebut bisa membantu. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai pemanasan global. Karena waktu kita sudah hampir habis, maka dari itu untuk materi selanjutnya bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin di sini ada yang perlu ditanyakan. Jika cukup, baiklah, kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini dan kita lanjutkan kepada pertemuan selanjutnya dan membahas materi selanjutnya. Silakan dipelajari materi yang hari ini, karena minggu depan akan saya ulangi sedikit dan akan kita lanjutkan untuk pembahasan yang lainnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.